Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya RF Faiza Nurfistiati Puspaningrum, mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyah Tata Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, dari kelas 26 dengan NIM 2021-008224. Di sini saya akan menjelaskan review materi tentang Good Corporate Governance atau bisa disebut dengan GCG dan Kode Etik Profesi mata kuliah Etika Bisnis. Yang pertama ada apa itu GCG? GCG sendiri adalah prinsip tata kelola yang baik yang digunakan untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Selanjutnya, arti GCG menurut para ahli. Cadbury Committee mengatakan sebuah sistem yang menjadi pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada Sukirno Agus mengatakan tata kelola perusahaan sebagai sistem tata kelola yang bersifat transparan dan mengatur peran direksi, pemegang saham, dan jenis stakeholder lainnya. Berikut ada tujuan GCG. Tujuan GCG sendiri meliputi membantu perkembangan ekonomi perusahaan, memastikan manajemen perusahaan sesuai. Yang ketiga, meningkatkan modal yang didapat dari investor karena kepercayaan. Yang keempat, membentuk reputasi perusahaan yang baik. Yang terakhir ada memberikan panduan untuk menjaga kestabilan perusahaan. Selanjutnya ada prinsip GCG yang disertai dengan pedoman-pedoman umumnya. Yang pertama ada transparansi. Transparansi sendiri memiliki arti perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses atau dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan. Pedoman pokok transparansi sendiri meliputi perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder. Yang kedua adalah prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Yang ketiga adalah kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Yang kedua ada independensi. Independensi adalah perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi ada masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest, dan segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Yang kedua, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Yang ketiga ada responsibilitas. Responsibilitas atau bisa kita sebut dengan tanggung jawab berarti perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini meliputi perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Yang kedua, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Yang keempat ada akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri mempunyai arti pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Akuntabilitas sendiri pedoman pokoknya adalah
Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan maupun strategi perusahaan. Yang kedua ada kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Yang terakhir ada kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan serta memiliki sistem reward and punishment. Dasar penerapan GJG. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Yang ketiga ada Peraturan Menteri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara Nomor /MBU/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor /MBU/2012. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16-S.MBU/2012 tentang indikator atau parameter bagian ini bias dibuat penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang terakhir ada Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Selanjutnya ada kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik profesi adalah merupakan acuan perilaku individu atau perusahaan yang dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta dalam kegiatan profesional. Tenaga profesional tentunya memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut, terutama pada masalah etika. Tujuan kode etik profesi ada menerima peringatan, menjaga kesejahteraan anggota, menjaga martabat profesional. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas profesional. Fungsi-fungsi kode etik profesi sebagai berikut. Fungsi utamanya sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Untuk fungsi lainnya, A. Sarana kontrol sosial, B. Menghubungkan nilai dan norma dengan pelayanan, C. Pencegahan kesalahpahaman dan konflik. Yang terakhir, pencegahan campur tangan pihak lain yang dapat merugikan. Selanjutnya, manfaat etika profesi. Manfaat etika profesi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, peningkatan branding merek. Yang ketiga ada beradaptasi dengan perubahan. Yang terakhir, lingkungan kerja bebas dari masalah. Berikut ada contoh kode etik profesi. Kode etik profesi dari guru adalah tenaga pendidik merupakan suatu profesi untuk mendidik dan melatih para siswa agar menjadi generasi penerus bangsa yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Sebagai tenaga pendidik, tentunya guru harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi. Guru menjadi salah satu penentu keberhasilan bangsa melalui generasi muda. Yang kedua ada kode etik insinyur. Seorang insinyur merupakan tenaga ahli yang bekerja membantu pelaksanaan pengembangan solusi mengenai masalah-masalah praktis dengan mempertimbangkan kendala teknis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.